Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Muhammad Mufti dengan NIM 3521015. Di sini saya akan membawakan materi dengan tema merehabilitasi penyakit mental yang didasari oleh hadis yang berjudul manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, yang berbunyi ihtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haromaka wasihataka qabla sakomika wa khinaka qabla fakorika wa farohuka qabla sahlika fi hayataka qabla mautika, yang berarti dari Amru bin Maimun bin Mahron, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang pemuda dan menasihatinya, jagalah 5 hal sebelum 5 hal. Yang pertama, mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Yang ketiga, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, dan hidupmu sebelum matimu. Penjelasan dari hadis di atas mengingatkan setiap individu untuk memanfaatkan berbagai nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, yakni menikmati masa muda, menikmati sehat, menikmati waktu luang, menikmati waktu kaya, dan menikmati hidup. Semuanya itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada yang sia-sia. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semuanya individu menikmati 5 kesempatan tersebut, termasuk menikmati kesehatan. Oleh karena itu, setiap individu harus bisa memanfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakitnya. Nikmat kesehatan yang harus senantiasa disyukuri bukan hanya terbatas pada kesehatan fisik, namun yang tidak kalah penting adalah kesehatan mental. Tanpa memiliki mental yang sehat, maka kesehatan fisik tidak ada artinya. Tanpa nikmat kesehatan mental, kesehatan fisik tidak akan terjaga dengan baik. Menurut Zakiyah Derajat, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta mencapai keharmonisan jiwa dalam hidup. Menurut Zakiyah Derajat, orang yang sehat mentalnya dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan potensi serta mencapai keharmonisan jiwa sehingga terdapat keseimbangan pada diri yang bersangkutan, tidak berat sebelah dan tidak goncang. Kesehatan mental merupakan bagian dari rezeki yang Allah berikan, yang wajib disyukuri dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Tanpa jiwa yang sehat, maka segala sesuatu tidaklah berarti, termasuk kesehatan fisik, harta yang melimpah, keluarga yang terhormat, dan keluarga yang terhormat. Oleh karenanya, dengan nikmat sehat yang dianugerahkan, maka setiap individu harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nikmat kesehatan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum cobaan atau kerusakan mental datang menghampirinya. Itu adalah penjelasan hadis yang saya ambil. Selanjutnya, penjelasan hadis secara konseptual.
Terdapat beberapa penyakit mental yang dapat terjadi pada seseorang, diantaranya seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, gangguan psikotik, lalu skizofrenia, gangguan makan, gangguan kecanduan, gangguan kepribadian, obsesif compulsive disorder atau biasa disebut OCD, gangguan stres pasca trauma, tension deficit hyperactive disorder atau ADHD, dan depresi. Yang pertama adalah gangguan kecemasan. Orang dengan gangguan kecemasan akan memberikan respon terhadap sesuatu yang berlebihan. Berlebihan ini lebih ke taraf negatif, seperti ketakutan, kekhawatiran, hingga hal-hal yang mungkin berhubungan kepada kematian. Gangguan kecemasan termasuk gangguan yang paling umum dirasakan oleh penderita penyakit mental. Nah, selanjutnya ada gangguan mood. Gangguan tentang suasana hati ini bisa melibatkan perasaan dalam tempo yang panjang. Perasaan yang muncul bisa terlalu sedih, juga bisa terlalu bahagia. Gangguan mood yang paling umum dirasakan adalah depresi, bipolar, dan siklotimik. Dan selanjutnya adalah gangguan psikotik. Penyakit mental ini melibatkan kesadaran yang terganggu. Gejala yang paling sering muncul adalah halusinasi dan delusi. Seseorang yang bisa seolah-olah melihat objek, suara, dan orang lain yang padahal itu sama sekali tidak ada. Selanjutnya ada skizofrenia, yaitu gangguan skizofrenia termasuk ke dalam gangguan psikotik yang membuat orang seperti melihat atau merasakan sesuatu. Saat mengidap penyakit gangguan skizofrenia, seseorang sulit membedakan mana kehidupan yang nyata dan mimpi. Selanjutnya ada gangguan makan. Gangguan makan termasuk ke dalam salah satu penyakit mental karena berurusan dengan psikologi dari seseorang. Orang yang mengalami gangguan ini bisa merasa haus atau tidak harus mengonsumsi sebuah makanan. Gangguan makan bisa membuat orang bisa mengonsumsi makanan dalam porsi yang banyak hingga menjadi kelebihan berat badan. Bisa juga menjadi enggan makan hingga memuntahkan kembali makanan yang telah dimasukkan. Selanjutnya ada gangguan kecanduan, yaitu penyakit mental yang membuat orang sulit menahan dorongan untuk melakukan sesuatu yang sering membahayakan diri. Gangguan yang paling sering dijumpai adalah kecanduan rokok, alkohol, hingga obat-obatan. Ada juga kecanduan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti kecanduan judi, mencuri, hingga membakar benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada gangguan kepribadian, yaitu orang dengan gangguan ini biasanya memiliki kepribadian yang tidak normal, layaknya orang kebanyakan. Hal ini sering membuat orang lain menjadi kesusahan. Sebut saja gangguan kepribadian antisosial yang sulit membuat berbaur dengan orang lain. Selanjutnya ada OCD. Orang dengan OCD cenderung memiliki kecemasan dan ketakutan pada sesuatu. Hal ini membuat mereka melakukan hal yang sama berulang-ulang, hingga kadang merepotkan diri sendiri. Selanjutnya ada gangguan stres pasca trauma, yaitu PTSD. Merupakan gangguan pada seseorang yang membuat sangat tertekan hingga takut pada sesuatu, termasuk aktivitas, tempat, atau bencana yang pernah dialami. Biasanya hal ini dialami oleh pasukan militer. Selanjutnya ada ADHD, yaitu kondisi membuat seseorang sulit fokus, impulsif, dan hiperaktif. Dan yang terakhir ada depresi. Depresi berbeda dengan perubahan suasana hati yang biasanya terjadi. Gangguan depresi memiliki episode yang berlangsung lebih panjang. Kesimpulannya, dalam 5 perkara yang penting yang Rasul sebutkan di hadis ini, terkandung pelajaran yang patut dihayati. 5 hal ini harus dipergunakan sebaik-baik agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena 5 hal itu hanya terjadi sekali dan tidak akan berulang kembali.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.